Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil penelitian sejarah yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Ade Chandra. Saya Ahmad Santri Siras. Awal sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh dunia. Banyaknya yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad 7 atau 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah ya sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuknya melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Mojokerto yang telah ditentukan ratusan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18 di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringan yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Teori Arab atau Mekah. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad 7 Masehi. Para pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Islam. Teori Cina diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Teori Persia atau Iran. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Teori Gujarat. Teori ini meyakinkan Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Terjadinya akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Hasilnya kerajaan berubah menjadi kesultanan. 3. Rasa berganti gelar menjadi sultan. 4. Penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam karena agamanya mudah diterima. 5. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang Arab, Persia, Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hal itu menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit ramai dikunjungi orang, sehingga dapat berkembang menjadi pusat perdagangan dunia. Dari perdagangan tersebut, mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pedagang yang dapat dilihat dari bahasa, barang dagangan yang dibawa maupun dari corak hidup. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.